Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una waj'alna ma na'lamu hujjatan lana la 'alaina innaka anta jawadun karim. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini, setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, kita duduk sejenak menunggu masuknya salat Isya. Dan ini adalah satu keutamaan bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di antara penghapus dosa, di antara sebab diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat yang lain setelah kita melaksanakan satu solat. Kita habis solat subuh misalnya, kita duduk di masjid menunggu sampai masuknya waktu zuhur, itu seluruhnya adalah penghapus dosa. Setelah selesai solat maghrib, kita menunggu masuknya, datangnya waktu isya, maka itu adalah penghapus dosa, penghapus kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita menunggu masuknya waktu Isya, kita manfaatkan waktu ini duduk bermajelis untuk saling mengingatkan, membaca Al-Quran, memahami maknanya, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagaimana telah kita ketahui bersama, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Quran, mereka saling mempelajari Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan menaungi mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini seluruhnya keutamaan di atas keutamaan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kemudian. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di malam hari ini, di masjid ini,
di salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di malam hari ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua nanti di surganya di hari kemudian. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di kesempatan ini sebenarnya yang biasa memberikan mau'izah atau pelajaran adalah Al-Ustadz Hilal hafizahullahu taala. Tapi untuk kesempatan ini supaya kita juga bisa saling bertemu, bisa saling mengenal, beliau meminta saya untuk menggantikan beliau sementara, mungkin 1-2 kali pertemuan selama saya masih ada di Palopo. Untuk sementara saya punya pekerjaan di depot Pertamina di Karang-Karangan sana, Kecamatan Buah. Jadi beliau meminta untuk menggantikan beliau untuk sementara. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini adalah satu risalah yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Enggak apa-apa, biar enggak apa-apa, bisa. Kemarin kami sudah meminta kepada Ustadz Hilal untuk mengkopi risalah ini, tetapi qadarullah wa masyafal, ikhwah memprint sampai halaman 20. Itu baru muqaddimahnya. Muqaddimah dari pensarah kitab ini, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Hamud. Biasanya saya sebenarnya kurang senang kalau membaca dari alat seperti ini, karena kadang kurang jelas. Mencari halamannya juga kadang saya tidak terbiasa, makanya saya suruh print. Tapi tidaklah mengapa, qadarullah masyafa'ala, kita manfaatkan apa yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ini sebagai kebaikan untuk kita semua. Jadi kitab ini risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau beri judul Al-Asbab wal A'mal allati yudha'afu biha ats-tsawab. Sebab-sebab dan amalan-amalan yang dengannya itu pahala dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab-sebab atau amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, perlu untuk kita ketahui bersama, di zaman sekarang, di waktu ini, kehidupan dunia itu dibukakan untuk kita, sehingga karena dimudahkannya kehidupan dunia tersebut, banyak manusia yang lalai. Dia lupa terhadap kehidupan akhiratnya, sehingga mereka pun berlomba untuk mendapatkan kehidupan dunianya. Orang-orang yang mencari kehidupan dunianya itu mencari berbagai macam cara, berbagai macam wasilah supaya kehidupan dunia mereka bisa dapatkan. Seorang pedagang mencoba berbagai macam cara
berbagai macam usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari perdagangannya. Maka tentunya orang yang mencari kehidupan akhiratnya lebih penting lagi, lebih harus lagi untuk mengetahui perkara-perkara yang menjadi sebab dia mendapatkan keuntungan yang besar di kehidupan akhiratnya. Karena itulah kita perlu untuk mengetahui sebab-sebab amalan-amalan yang dengannya pahala kita dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Risalah ini datang dalam bentuk pertanyaan. Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala berkata, mungkin ini adalah pertanyaan dari orang lain kepada beliau, kemudian beliau jawab, atau mungkin beliau sendiri yang mendatangkan perkara ini dalam bentuk pertanyaan, kemudian beliau jelaskan secara ringkas atau secara rinci perkara ini. Kita baca matan dari risalah beliau ini. Nassus su'al. Ma hiyal asbabu wal a'malu allati yudha'afu thawabuha. Apakah sebab-sebab dan amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'ajaba Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah qailan, al-jawab wa billahi at-taufiq. Amma mudha'afatul amali bil hasanah ila asyri amsalha fahada la budda minhu fi kulli amalin salih, kama qala ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Yang pertama, beliau menjawab, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjawab, wabillahi taufiq, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita meminta taufiknya. Ini akidah bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan, itu tak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Seperti ucapan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah yang memberikan taufik kepada aku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjadi kebiasaan para nabi, para rasul, para ulama kita, senantiasa menyandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Kata beliau, amma mudha'afatul amal, adapun dilipat gandakan amalan kebaikan sampai 10 kali lipat, fahada la budda min, itu adalah hal yang pasti, fi kulli amalin soleh, pada semua amalan soleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya 10 yang semisal dari kebaikan tersebut. Jadi beliau di sini menjelaskan kepada kita bahwa setiap amalan soleh yang kita lakukan itu pasti dibalas dengan balasan 10 kali lipat tanpa kecuali. Jadi
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Maka setiap amalan soleh yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kebaikan. Itu hal yang pasti, la budda min, kata beliau. Akan tetapi perlu untuk kita ketahui, amalan soleh adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan diterima kalau terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi azza wajal. Kita harus ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan amalan tersebut. Dan yang kedua, kita harus mencontoh, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan tersebut. Jadi 2 syarat harus terpenuhi. Sebagian ulama kita menambahkan syarat yang ketiga, al-mu'min, dia seorang mukmin. Jadi syarat yang pertama syaratul iman, dia seorang mukmin, seorang Islam. Kemudian yang kedua dia ikhlas, yang ketiga dia harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya amalan soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabb-nya dalam keadaan diridhai, maka hendaknya dia melakukan amalan soleh, dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga di dalam ibadahnya. Jadi ini yang pertama yang perlu kita ketahui. Penekanan beliau di sini, semua amalan soleh itu pasti dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat. Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan dari apa yang dia lakukan. Kemudian kata beliau, wa ammal mudha'afa biziyadati andalika wa hiyal muradus sa'il. Adapun dilipat gandakannya suatu amalan melebihi dari 10 kali lipat, dan ini kata beliau yang diinginkan oleh penanya. Falaha asbabun imma muta'alliqatun bil amil au bil amali nafsihi au bi zamanihi au bi makanihi wa atharihi. Jadi kata beliau, adapun dilipat gandakan amalan melebihi dari 10 kali lipat, maka itu ada sebab-sebabnya yang harus kita ketahui. Ada kalanya berhubungan dengan orang yang beramal, jadi keadaan orang yang beramal. Ada kalanya berhubungan dengan amalan itu sendiri. Jadi amalan itu sendiri memang yang dilipat gandakan sampai melebihi 10 kali lipat kebaikan. Ada kalanya berhubungan dengan tempat kita beramal. Ada kalanya berhubungan dengan waktu kita beramal. Dan ada kalanya berhubungan dengan asar, pengaruh dari amalan tersebut. Tidak terbiasa saya lari-lari. Dan ini ditunjukkan dengan berbagai dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang berhubungan misalnya dengan orang yang beramal, itu sesuai dengan keikhlasannya. Dan ini akan beliau sebutkan nanti. Tergantung dengan keikhlasan orang yang beramal. Sejauh mana keikhlasannya, sejauh mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan disebutkan oleh beliau secara rinci dalil-dalilnya. Seperti hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak memberikan manfaat kepadanya. Justru dia fid darkil asfali minan nar, seperti keadaan orang-orang munafik. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi nanti di hari kemudian dia harus masuk dulu ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu dengan la ilaha illallah dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan la ilaha illallah itu mengalahkan seluruh kejelekan yang telah dia lakukan, seperti dalam hadis al-bitaqah. Sesuai dengan keikhlasannya. Ini sesuai dengan orang yang beramal, berhubungan dengan pelaku amalan tersebut. Kadang sebabnya sesuai dengan amalan itu sendiri. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabiah, dan kalau saya tidak salah ingat salah seorang istri beliau, setelah selesai sholat subuh beliau duduk, istri beliau ini, sahabiah ini duduk berzikir, lama dia berzikir sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpainya. Beliau bertanya, apa yang kamu lakukan? Maka sahabiah ini menjawab, saya berzikir, mengucapkan subhanallah walhamdulillah dan zikir-zikir yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya ada 4 kalimat, 4 kalimat yang seandainya kamu ucapkan satu kali, itu sudah melebihi apa yang kalian ucapkan dari selepas salat subuh sampai sekarang. Ini nafsul amal, amalan itu sendiri memang yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Lihat satu kalimat. Ini berhubungan dengan amalan. Jadi sebab-sebab dilipat gandakannya amalan, kadang berhubungan dengan orang yang beramal, kadang berhubungan dengan amalan itu sendiri. Kadang berhubungan dengan tempat. Misalnya tentunya Solat wajib yang kita lakukan di masjid secara berjamaah, di masjid itu tentunya pahalanya jauh lebih besar dibandingkan orang yang solat di rumahnya. Solat di Baitul Maqdis dilipat gandakan dengan solat di masjid yang lainnya selain masjid Rasulullah dan Masjidil Haram di Makkah. Solat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan pahalanya dibandingkan masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram di Makkah. Salat di Masjidil Haram tentunya jauh lebih besar pahalanya dibandingkan masjid yang lainnya. Ini berhubungan dengan tempat. Yang berhubungan dengan waktu, amalan soleh. Tentunya kita ketahui bersama, amalan soleh di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan amalan soleh di luar bulan Ramadan. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama amalan soleh di hari tersebut dibandingkan di hari-hari yang lainnya, di waktu-waktu yang lainnya. Demikian pula pengaruh dari amalan tersebut. Sedekah jariah, membangun masjid, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan bersedekah dengan sedekah yang lainnya misalnya. Karena pahalanya mengalir terus, menyebarkan ilmu, berpengaruh kepada orang lain. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan mengajarkan ilmu itu adalah al-waladul mukhallad,
anak kalian yang kekal. Kalau anak kita, anak darah daging kita pasti akan meninggal. Tetapi ilmu yang kita ajarkan itu akan terus menerus. Setiap ada orang yang mengamalkannya, kita akan mendapatkan pahala darinya. Jadi ini jamaah sekalian, untuk mendapatkan pahala yang dilipat gandakan yang melebihi 10 kali lipat dari kebaikan, itu ada sebab-sebabnya. Jadi kadang berhubungan dengan orang yang beramal, keikhlasannya. Apalagi kalau dia beramal sudah masuk dalam tingkatan ihsan, dia betul-betul itqan di dalam amalannya, dan yang selainnya. Kadang amalan itu sendiri. Jadi kita harus perhatikan amalan-amalan kita. Kalau kita menghadapi misalnya harus memilih 2 amalan, maka kita harus memilih mana yang lebih utama dari 2 amalan tersebut. Waktunya, tempatnya, dan pengaruhnya. Jadi ini secara ringkas kata beliau, kita harus perhatikan. Jadi beliau di awal jawaban beliau sudah menekankan, amalan kebaikan itu pasti dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai 10 kebaikan. Untuk melebihi 10 kebaikan, dilipat gandakan melebihi dari 10 kebaikan, ada sebabnya. Ini juga sudah kita ketahui. Kadang berhubungan dengan orang yang beramal, kadang berhubungan dengan amalan itu sendiri, kadang berhubungan dengan waktu, kadang berhubungan dengan tempat, kadang berhubungan dengan pengaruh dari yang ditimbulkan oleh amalan tersebut. Kemudian lihat bagaimana beliau menekankan keikhlasan. Famin ahammi asbabil mudha'afa idza haqqaqal abdu fi amalihi al-ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah lir rasul. Jadi kata beliau, perkara yang paling penting dari sebab-sebab, jadi 5 perkara beliau sebutkan. Tetapi kata beliau, yang paling penting dari semua itu, dari sebab-sebab yang kita sebutkan, sehingga seorang hamba dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba merealisasikan betul-betul ikhlas ketika dia beribadah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Ini wa min ahammi. Ini yang paling penting. Dan ini memang benar. Kita telah ketahui bersama bahwa dia adalah syarat diterimanya ibadah. Bagaimanapun kita melakukan amalan yang dilipat gandakan pahalanya dengan sendirinya. Misalnya tadi kita berzikir subhanallah wa bihamdi, ada khalqihi wa zinata arsi wa midada kalimati, kita berzikir dengan zikir tersebut. Tetapi kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka zikir tersebut tidak akan berguna. Kita berzikir di waktu yang di bulan Ramadan, tapi kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berguna zikir tersebut. Karena itulah beliau menekankan di sini pentingnya keikhlasan, bahwa yang paling penting dari semua sebab-sebab dilipat gandakannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba merealisasikan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau sudah mulai masuk untuk menjelaskan sebab-sebab tersebut secara terperinci. Dan kembali kita ingatkan 2 hal ini, keikhlasan dan mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah syarat diterimanya ibadah.
Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang dua syarat ini, kata beliau, wa jima'uddin aslan alla na'budu illallah wa la na'budahu illa bima syara'a wa la na'budahu bil bid' kama qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seluruh agama, kata beliau, seluruh ibadah, seluruh agama, seluruh ibadah kita itu dibangun di atas dua asal. Yang pertama, hendaknya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keikhlasan. Dan hendaknya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bid'ah, dengan sesuatu yang diada-adakan. Kemudian beliau membawakan ayat, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melakukan amalan soleh dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Kemudian beliau berkata, wa dzalika tahqiqus syahadatain, syahada an la ilaha illallah wa syahada anna Muhammadan Rasulullah. Fa fil ula alla na'budu illa iyyah wa fis tsaniyah anna Muhammadan huwa rasuluhul muballigh fa alaina an nusaddiqa khabarahu wa nuti'a amrahu. Kata beliau, yang demikian itulah tahqiq, realisasi pengamalan dua syahadat, syahadat an la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Pada syahadat an la ilaha illallah, hendaknya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada syahadat yang kedua, anna Muhammadan, bahwa sungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah. Maka kewajiban untuk kita untuk membenarkan beritanya dan mengikuti perintahnya. Jadi ini di sini beliau menekankan dua syarat diterimanya ibadah kita, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa Isya? Lagi 10 menit. Kemudian waqala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, la yakunu al-abdu mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu illa bi aslaini azimaini, ahaduhuma mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, watsani al-ikhlas lil ma'bud, fahada tahqiq iyyaka na'budu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidaklah seorang hamba mengamalkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tidaklah seorang hamba betul-betul merealisasikan, melaksanakan ayat ini, kata beliau, kecuali dengan dua asal yang agung. Yang pertama, dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, dia harus mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengamalkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak akan benar, tidak akan mengamalkan ayat ini kecuali dengan dua asal, dua syarat. Yang pertama, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, dan yang kedua, dia harus ikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata beliau. Jadi beliau setelah menyebutkan sebab-sebab dilipat gandakannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau rinci satu persatu. Wa min ahammi al-asbab, yang paling pentingnya adalah ini yang paling pokok, ini yang mendasari semua sebab,
keikhlasan dalam ibadah. Keikhlasan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala, "Fal 'amalu idza kana min al-a'malil masyru'ah." Ya, perhatikan kalimat beliau. "Fal 'amalu idza kana min al-a'malil masyru'ah wa qasada al-'abdu bihi ridha rabbih wa thawabahu wa haqqaqa hadzal qasda bi ay yaj'alahu huwa ad-da'i lahu ila al-'amal huwa al-ghaya li 'amalihi bi ay yakuna 'amaluhu sadiran an imanin billahi wa rasuli wa ay yakuna ad-da'i lahu li ajli amri syari wa ay yakuna al-qasdu minhu wajha Allah wa ridha." Kata beliau, suatu amalan, jika amalan itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Lihat, sesuatu yang disyariatkan. Ini yang pertama. Artinya ini memang amalan itu adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qasadal abdu bihi. Jadi ini yang pertama, syartul mutaba'ah. Hendaknya amalan tersebut amalan disyariatkan. Wa qasadal abdu bihi ridha rabbahu wa thawabahu. Dan seorang hamba ketika mengamalkan amalan yang disyariatkan tersebut, dia maksudkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya. Kata beliau, dia maksudkan yang menjadikan dia melakukan amalan tersebut tidak ada lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisinya. Itu yang menjadi sebab. Dan amalan tersebut bersumber dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi terpenuhi 3 syarat yang kita sebutkan tadi. Amalan tersebut amalan yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas keimanan. Maka ini akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 perkara ini dalam surah Al-Isra. Man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Berkata Syekh Abdurrahman Abdul Razzaq hafizahullah taala, man arada al-akhirah, ini keikhlasan, wa sa'alaha sa'yaha, ini mutabah. Jadi dia melakukan amalan yang memang amalan untuk akhirat, amalan yang disyariatkan. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Maka orang yang demikian itulah yang amalannya, usahanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata beliau, amalan, kalau amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang disyariatkan, kemudian kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas keimanan, maka itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama warada fi iddati ayatin wa ahadits hadzal makna ka qaulih ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin ay al-muttaqina Allah fi amalihim bitahqiqil ikhlasi wal mutaba'ah. Dan ini kata beliau, datang ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan makna ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah, ini disebutkan dalam kisah 2 anak Adam yang salah seorang di antara keduanya
membunuh yang lainnya ketika diperintah keduanya untuk berkurban. Yang satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, masing-masing berkurban. Yang satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Ma yakunu fil qalb. Disebabkan apa yang ada di dalam hatinya. Dan ini akan beliau sebutkan nanti. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa. Berkata beliau, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amalannya dengan merealisasikan al-ikhlas wal mutaba'ah. Jadi beliau menafsirkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasanya yang diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bertakwa adalah dari orang-orang yang ikhlas dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan setelahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan senantiasa menerima amalan-amalan kita. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.